Halo guys, perkenalkan nama saya Gracia Dwiningsih dari kelas 11-3. Di video ini saya akan membahas materi tentang HIV atau AIDS. HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh kita, sehingga tubuh kita tidak bisa bertahan terhadap penyakit-penyakit yang telah menyerang tubuh kita. Selanjutnya adalah AIDS. AIDS itu terdiri dari kata AIDS. A itu acquired, yaitu didapat. I itu imun atau kekebalan tubuh. D itu defisiensi atau kekurangan. Dan S itu sindrom atau gejala. Jadi kesimpulannya, AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh kita. Nah, kalian tahu nggak sih HIV itu dapat hidup di mana? Jadi HIV itu dapat hidup di dalam cairan tubuh kita, seperti darah, cairan vagina, cairan sperma, dan air susu ibu. Selanjutnya kalian pasti bertanya-tanya, gimana sih HIV itu bisa menular? Jadi HIV itu bisa menular melalui hubungan seks bebas. Selanjutnya adalah kontak darah dan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada anak yang dikandungnya. Selanjutnya HIV itu juga tidak dapat menular dari gigitan nyamuk, orang bersalaman, makan bersamaan, tinggal serumah, dan orang berpelukan. Teman-teman harus mengetahui cara agar terhindar dari penyakit HIV. Caranya yaitu hindari seks bebas, terus hindari penggunaan jarum suntik atau jarum tindik secara bergantian. Selanjutnya kita akan ke gejala-gejala HIV. HIV itu memiliki dua gejala, yaitu gejala utama dan gejala minor. Yang akan kita bahas pertama yaitu gejala utama. Nah, gejala yang pertama yaitu demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan. Dan selanjutnya yaitu diare kronis lebih dari 1 bulan. Dan gejala yang ketiga yaitu penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan. Selanjutnya kita membahas tentang gejala minor. Gejala minor yang pertama yaitu batuk kronis selama lebih dari 1 bulan. Yang kedua, infeksi pada mulut dan tenggorokan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Dan yang ketiga, pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh. Sekarang kita masuk ke tahapan HIV. Di sini ada 4 tahapan. Pertama ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Untuk stadium 1, yang terjadi adalah infeksi dimulai dengan masuknya HIV dan diikuti terjadinya perubahan serologik ketika antibodi terhadap virus tersebut dari negatif berubah menjadi positif. Bisa dikatakan adalah window period atau periode jendela. Yang kedua adalah stadium 2 dengan cirinya adalah asimptomatik, yaitu berlangsung rata-rata 5-10 tahun sudah dapat menularkan HIV ke orang lain. Kemudian tahapan yang ketiga masuk ke stadium 3, pembesaran kelenjar limfa. Tidak hanya muncul pada satu tempat dan berlangsung lebih dari 1 bulan. Selanjutnya tahapan yang terakhir adalah stadium 4, yaitu sudah menjadi AIDS disertai bermacam-macam penyakit. Selanjutnya adalah kita akan memasuki ke ciri-ciri stadium 1 untuk menderita HIV, yaitu masuk ke periode masa jendela. Periode masa jendela yaitu periode di mana pemeriksaan tes antibodi HIV masih menunjukkan hasil negatif walaupun virus sudah masuk ke dalam darah pasien dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian antibodi yang terbentuk belum cukup terdeteksi melalui pemeriksaan laboratorium karena kadarnya belum memadai. Antibodi terhadap HIV biasanya bermuncul dalam 3-4 minggu hingga 12 minggu setelah infeksi primer. Selanjutnya adalah ciri-ciri yang terjadi di stadium 2 untuk penderita HIV. Setelah HIV menginfeksi sel target, terjadi
proses replikasi menghasilkan virus-virus baru atau virion dengan jumlah hingga berjuta-juta virion. Ironia dari begitu banyak virion tersebut dapat memicu munculnya sindrom infeksi akut dengan gejala yang mirip penyakit flu atau infeksi mononukleosa. Diperkirakan bahwa sekitar 50-70% orang yang terinfeksi HIV mengalami sindrom infeksi akut selama 3-6 minggu setelah terinfeksi virus dengan gejala umum. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri stadium ketiga untuk menderita HIV. Pembentukan respon imun spesifik HIV dan terperangkapnya virus dalam sel dendritik folikuler atau SDF di pusat germinativum kelenjar limfa dapat menyebabkan virion dapat dikenalinya. Gejala hilang dan mulai memasuki fase laten. Pada fase ini, jarang ditemukan virion di plasma sehingga jumlah virion di plasma menurun karena sebagian besar virus terakumulasi di kelenjar limfa dan terjadi replikasi di kelenjar limfa. Fase infeksi laten berlangsung rata-rata sekitar 8-10 tahun atau dapat 3-13 tahun setelah terinfeksi HIV. Selanjutnya masuk ke stadium 4 ciri-ciri penderita HIV. Yang terjadi adalah respon imun tidak mampu meredam jumlah virion, perjalanan penyakit kemudian semakin progresif yang mendorong ke arah AIDS. Infeksi sekunder yang sering terjadi menyertai di antaranya adalah pneumonia yang disebabkan oleh pneumokitis carini, tuberkulosis, sepsis, toxoplasmosis encephalitis, diare akibat cryptosporidiasis, infeksi virus sitomegalo, infeksi virus herpes, candidiasis esophagus, candidiasis trachea, candidiasis bronchus atau paru-paru. Hope you do!